Halo semuanya, kita ketemu lagi di keluarga Trepcha dan pada kesempatan kali ini Dira mau berbagi cerita ya. Berbagi cerita karena dari requestan nih, gimana sih perjalanan spiritual dari suami ya. Bagaimana pertama kalinya sampai bisa ada di suamiku yang sekarang. Jadi untuk perlu teman-teman ketahui bahwa memang suamiku tuh bukan seorang mualaf, tapi memang orang muslimin. Namun Jawa itu dulunya memang tidak terlalu mengenal Islam itu secara detail gitu ya. Hanya tahu oke, sholat iya gitu. Jadi pada saat pertama kali dulu baru bertemu ya, namanya karena kita bertemu di aplikasi, suami itu bukan tipe orang yang bisa menjelaskan di depan kamera. Jadi saya mewakili saja bagaimana sih perjalanan suami dari awal sampai dengan saat ini. Kalau treatmentnya sendiri saya rasakan untuk seorang orang asing dan juga untuk Indonesia itu berbeda ya. Kalau Indonesia itu kan karena memang kultur kita memang di Indonesia ini sudah agamis gitu. Apapun itu agamanya itu sudah agamis ya. Lebih percaya kepada Tuhan. Tapi kalau orang di budaya barat itu pada dasarnya mereka logik banget gitu. Jadi tidak terlalu percaya pada awalnya dengan yang namanya Tuhan. Jadi apapun itu agamanya, kalau kita bilang di sini ada agama hanya dalam KTP saja gitu. Tapi untuk esensinya sendiri agama itu betul-betul aku mengenalkannya dibilang dari bawah sekali sih tidak ya. Dibilang jelek banget juga enggak gitu. Tapi memang untuk menyerap agama, terutama agama Islam itu tidak banyak masjid juga di sana ataupun tidak banyak imam yang bisa didatangi gitu ya. Jadi akhirnya dia banyak belajar sendiri. Awalnya itu saya pendekatannya pelan-pelan karena saya tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa bilang, kamu sholat ya, kamu gini, nggak bisa gitu. Karena bagaimanapun beliaunya ini sudah dewasa, bukan anak-anak lagi atau bukan remaja yang bisa kita suruh-suruh gitu ya. Jadi pendekatan saya betul-betul pelan-pelan, saya halus sekali bicaranya. Saya bilang, oh iya sayang, udah waktunya sholat nih gitu. Oh ya sayang, sekali, dua kali saya tidak berhasil, 3 kali, 4 kali saya nggak berhasil. Sempet ada di titik saya mau nyerah, aduh bener nggak ya ini ya, tapi kok hatiku kayak nggak bisa lari gitu loh, kenapa ya gitu. Itu aja yang jadi pegangan saya waktu itu. Duh, bisa nggak ya nih orang berubah gitu. Terus seperti itu terus ya. Saya tidak putus asa. Dalam seminggu saya ingatkan 2 kali dulu, besoknya lagi meningkat. Saya masuk pelan-pelan ke pribadinya, saya harus tahu dulu karakternya orangnya seperti apa. Itu awal-awal ya, karena kan yang jelas itu tadi, orang asing berbeda dengan orang Indonesia. Ini lebih bisa gampang disuruh-suruh gitu kan kalau sama orang Indonesia. Tapi kalau begini kan aku nggak bisa menerapkan dengan cara yang sama. Jadi aku harus memasuknya pelan banget gitu. Udah waktunya sholat nih, seminggu 2 kali, besoknya lagi naik seminggu 3 kali. Tidak bisa dipaksa. Kalau misalnya hari ini, aduh aku malas misalnya gitu, saya juga nggak bisa maksa. Jadi pelan masuknya ya. Sampai akhirnya saya masukin sedikit tuh sejarah-sejarah Islam itu seperti apa. Sayang, kamu tahu nggak kalau Nabi Muhammad dulu seperti ini. Saya membuat dia bagian dari dalam cerita itu, terhanyut dalam cerita itu, kemudian cerita-cerita para nabi, kemudian cerita-cerita kamu tahu nggak kalau misalnya di Islam itu kalau kita tidak melakukan seperti ini nanti jadinya seperti ini. Oh, nanti kalau misalnya kamu berdoa seperti ini, itu kamu bisa membantu rezeki orang tua kamu seperti ini. Saya memberitahunya benefitnya yang saya beritahu gitu, supaya pada awalnya itu dia akhirnya jadi tergerak, oh iya ya gitu. Sayang, kamu tahu nggak kalau kamu melakukan ini nanti kamu bisa dapat banyak rezeki. Oke, awalnya pasti akan termotivasi karena yang dilihat benefitnya gitu ya.
Itu yang saya gerakan pertama kali untuk menggerakkan hati suami saya. Men-sharing apa yang saya punya kepada suami. Alhamdulillah bisa nih sedikit ya. Yang tadinya mungkin sholat satu hari bolong-bolong gitu, udah mulai rutin nih gitu. Oh iya nih, kadang karena dia kerja, kadang di Isa suka ketiduran, atau enggak kadang subuh suka kelewatan karena dia pagi-pagi udah harus kerja gitu. Saya bangunkan setiap hari. Pertamanya banyak sekali, akhirnya jadi cekcok gitu kan ya. Aduh, kenapa sih harus sholat gini. Tapi lama-lama terketuk sendiri hatinya. Pelan-pelan kita kasih taunya, pelan terus. Itu butuh kesabaran luar biasa. Jadi saya telepon, sayang udah waktunya sholat subuh nih gitu, sayang udah waktunya sholat isya nih, saya udah waktunya sholat zuhur. Walaupun dia dalam keadaan bekerja, saya selalu telepon. Kalau telepon tidak diangkat, ya saya WA gitu. Terus itu saya lakukan, dan itu bertahun-tahun itu saya lakukan, dan saya tidak pernah pantang menyerah, karena saya percaya bahwa tujuan saya untuk membawa ke dalam suatu kebaikan, dan pasti Allah akan merestui. Tapi ya itulah tadi, kuasanya Allah ya, kuasanya Allah, semuanya membalikkan hati setiap orang. Saya berdoa, intinya seperti itu, tetap berpikiran positif, doa, jangan pernah putus tahajud ya, dan memberikan masukan-masukan yang selalu positif. Setiap kali dia ada kata negatif, itu selalu saya tepis. Kamu sebaiknya jangan bicara seperti ini, tapi berbicaranya seperti itu. Saya tidak pernah menghardik, kok kamu ngomongnya begitu sih gitu misalnya kan. Kadang-kadang kan namanya orang asing kan, kalau bicara ada yang nggak serk di kita ya gitu, ada yang nggak serk di kita gitu. Terus kadang-kadang tuh suka misunderstanding gitu, maksud aku begini, yang sana terimanya begini gitu kan. Beda budaya, beda kebiasaan, kemudian beda cara kerja, beda bagaimana sopan santunnya juga berbeda gitu. Tapi lama-kelamaan memang itu membutuhkan adaptasi, dan itu bertahun-tahun saya lakukan. Kemudian saya juga mengajari dia mulai dari cara berzikir. Itu cukup merubah dia sih, cara signifikan ya. Saya ajari, ayo kita punya zikir bareng nih, ayo kita yasinan bareng gitu. Ini adalah suatu hal yang menurut saya bukan untuk menambah spiritualisme untuk suami juga, tapi juga untuk saya pribadi gitu. Karena dengan saya berusaha men-sharing, berusaha berbagi dengan suami, otomatis kan saya juga jadi belajar. Yang tadinya saya nggak tahu, saya jadi cari tahu gitu kan. Duh nih gimana nih biar nanti gue nggak dihardik nih gitu kan, biar gue nanti nggak disangkal gitu loh pernyataan gue. Jadi aku kumpulin dulu nih, misalnya aku mau membicarakan hari ini topiknya tentang apa gitu ya. Misalkan topik tentang sodako itu apa sih? Karena logik ya, orang sana itu lebih banyak berbicara tentang akal, tidak terlalu seperti orang-orang sini yang spiritual banget gitu. Jadi aku harus menjelaskannya itu dari sisi apa yang menguntungkan gitu. Kalau sedekah ini dilakukan, kemudian besarannya berapa, diberikannya prioritasnya kepada siapa. Oh ya, jangan lupa dikasih dulu ke ibu kamu, jangan lupa dikasih ke bapak kamu. Oh, kalau ada orang jahat ke kita bagaimana gitu, orang jahat ke kita jangan dibalas, aku bilang gitu, biarkan saja gitu. Nanti akan ada saatnya kok, alam itu akan bekerja. Asalkan hati kita bersih, itu akan berbalik sendiri. Ada kalanya juga penolakan gitu ya, karena kan ngapain sih gue harus sholat, ngapain sih gue harus berdoa, ngapain sih gue harus begini, harus begitu gitu kan. Tapi pelan-pelan itu aku tanamkannya, pelan-pelan, terus selalu berpikiran positif. Yuk kita positif bareng-bareng, yuk kita punya mimpi bareng-bareng, kita punya cita-cita bareng-bareng. Insya Allah kalau niat kamu baik, Allah akan mempermudah. Jalanannya cukup berliku karena pihak keluarga suami tadinya memang tidak setuju gitu ya, tidak setuju dengan berbagai alasan, tidak bisa saya jabarkan di sini. Tapi sebetulnya tujuannya ya mungkin karena khawatir ya, namanya juga kita bertemu dari aplikasi gitu, pasti ada ketakutan lah ya. Begitupun mungkin dari pihak saya pun juga, teman-teman saya tuh bicara udah, wah si jangan-jangan dia lagi begini, jangan-jangan dia lagi begitu. Wah itu nggak habis-habis itu terus seperti itu selama bertahun-tahun. Tapi saya cuma punya satu keyakinan, saya punya Allah. Dan pada saat saya bicara dengan ibu saya, dan ibu saya bilang lanjut,
Itu yang saya percaya, dan saya yakin doa ibu saya itu the most powerful doa for me gitu. Jadi nggak pernah ragu soal itu. Doa ibu saya itu benar-benar memprotek saya gitu ya, membuat jalan saya lebih mulus ke depannya. Jadi mau orang ngomong A, B, C, D, E, F, G, oh dia ini lagi begini, oh dia ini lagi begitu, oh jangan-jangan dia punya selingkuhan ini, punya selingkuhan itu, bla 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 segala macam. Itu saya dengar bertahun-tahun. Namanya kita LDR. Saya cuma punya keyakinan seperti ini. Niat kamu baik, kalau kamu mau datang ke sini, ayo datang ke sini dan kamu harus nikahin saya. Tapi kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Sudahin aja. Dari awal saya sudah tekankan itu. Dari pertama kali suami saya telepon, kamu yakin bisa datang ke Jakarta? Kalau kamu nggak bisa datang ke Jakarta, ya udah, udahin aja nih teleponnya. Aku gituin dulu. Jadi sudah aku tegasin dari awal gitu. Dan alhamdulillah atas izinnya Allah, setelah banyak ujian kanan kiri, wah kalau ditanya ujiannya udah luar biasa tuh, yang ibarat katanya tuh ya udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Mungkin kalau udah nangis tuh ya, nangis itu udah wow, udah berderai-derai gitu ya, putus nyambung begitu terus. Dan akhirnya kita balik lagi sebelum pandemi sudah diputuskan ayo kita nikah gitu ya. Suami sudah memutuskan seperti itu, tapi ternyata pandemi datang, blang ya, pandemi datang. Akhirnya kan waktu kita lebih banyak di rumah, kerjaanku juga hilang, dia juga nggak bisa kemana-mana ya, di waktu itu. Akhirnya kita lebih intens di situ ya, 24 jam itu kita komunikasi terus aja kita komunikasi. Nah disitulah momen-momennya mungkin Allah membuka pintu ya. Nah sampai suatu hari akhirnya ibunya sakit, dan di situ akhirnya kita zikiran bareng gitu sampai malam ya, sampai ibunya akhirnya nggak ada. Nah akhirnya pada saat selesai beliau meninggal itu, karena memang keluarga dari suami itu belum ya, aku bisa mengatakan belum tahu cara beribadah yang benar. Akhirnya dari situ aku berinisiatif, ayo kita sholat bareng. Sholat hanya berdasarkan dari hangout ya, kita pakai hangout, aku pakai tabletku tuh aku pajang. Setiap hari itu kita zikiran bareng sampai waktu itu akhirnya suami pulang ke negara tempat asalnya dia dulu lahir, ke Kosovo. Kalau bahasanya orang sini kita tahlilan ya, kita tahlilan. Tapi waktu itu saya tidak berekspektasi kalau keluarganya akan ikut gabung gitu ya, karena juga berpikirannya, maafin maksudnya, belum tergerak mereka untuk mungkin beribadah sholat 5 waktu gitu. Akhirnya waktu itu suami tetap aku suruh sholat, yuk kita sholat bareng, yuk kita zikir habis itu ya. Dan pada saat zikir kita mau mulai tahlilan itu, tahu-tahu kakak-kakaknya semuanya tuh pada gerumbol semuanya, pada datang. Ngapain? Aku nanya, ngapain? Ini laptopnya aku loudspeaker ya sayang, kata dia begitu, supaya kakak-kakak aku bisa bareng dan bisa denger tahlilannya kita gitu. Itu aku rasanya pengen nangis gitu, karena ya Allah gitu kok, alhamdulillah ya. Mungkin ini hikmahnya, dengan bunya tidak ada, akhirnya anak-anaknya tergerak gitu. Walaupun berusaha dengan terbata-bata, mereka berusaha membaca gitu, dan aku berusaha menuntunnya pelan-pelan gitu. Aku sendiri masih sangat jauh dari sempurna. Aku menuntun pelan-pelan dari Al-Fatihah sampai dengan surat-surat pendek, pelan-pelan gitu sampai mereka bisa mengikuti. Dan itu adalah titik dimana kakak-kakaknya hatinya terbuka dan melihat aku dari perspektif yang berbeda gitu. Oh ternyata orang Asia ini pandangannya tidak seperti yang apa mereka bayangkan. Dan akhirnya sejak saat itu pintu gerbang mulai terbuka perlahan. Dan akhirnya suami memutuskan, sudah izin dengan ayahnya dan juga sudah izin dengan kakak-kakaknya semua, dan terbanglah dia ke Indonesia. Pada saat tiba di Indonesia kita langsung menikah waktu itu. Mungkin kalau orang bilang di sini adalah metodenya ta'aruf ya. Alhamdulillah setelah melalui proses karantina, disitulah saya bertemu dengan suami saya untuk pertama kalinya, meet in person
for real gitu ya. Jadi itulah pertama kalinya. Dan pada saat itu juga alhamdulillahnya disahkan secara agama dan negara. Dan buat kamu-kamu semua di luar sana yang lagi sibuk cari jodoh ataupun mau nikahnya maunya sama bule, ingat prinsipnya, gak perlu ubah-ubah badan untuk nikah sama bule. Oke, see you guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.